Bab ke-33. Lapor, Tuan. Ucap anak buahnya yang diberikannya tugas. Kami mendapatkan informasi kalau yang sudah menyebabkan orang tua Nona muda kecelakaan adalah wanita tadi dan dia juga meracuni makanan yang ia berikan untuk keluarga Nona muda. Deg. Mata Derino langsung membulat dan ia langsung melirik ke arah Charlie yang sedang santai sambil bermain handphone. Cat. Ia langsung mematikan telepon secara sepihak. Kepalanya memanas mendengar kabar itu. Sebelumnya itulah yang dipikirkannya dan ternyata benar. Kenapa, sayang? Tanya Charlie saat ia sudah mematikan panggilan. Tidak ada, sayang. Cuma urusan kantor. Jawabnya singkat. Derino tidak akan memberitahukan pada Charlie. Biarkan dirinya saja yang akan membalaskan perbuatan gadis yang tidak punya hati itu. Sudah lancang dia sampai membunuh kedua mertuanya. Maka tidak ada ampun untuknya dan keluarganya. Kamu kenapa? Kok kayak marah gitu? Ternyata Charlie memperhatikannya sedari tadi. Tidak, sayang. Aku hanya fokus ke menyetir aja. Jawabnya. Sesaat kemudian mereka telah sampai di mansion. Wah, dari mana saja kalian, Nak? Tanya Mami yang sedang menata bunga di halaman samping. Dari mall. Derino menyuruh Charlie untuk membeli barang lagi padahal barangku masih banyak dan bagus semua. Ujarnya pada mertuanya. Ia tersenyum. Begitulah Derino pada orang yang dicintainya. Ia akan memberikan perhatian yang luar biasa di balik sikapnya yang dingin itu. Tidak apa-apa, Nak. Dia hanya ingin menyenangkan istrinya. Sahutnya. Derino tersenyum mendengar ucapan mominya. Kalau gitu Charlie masuk dulu, Mam. Ia dan Derino segera masuk dan langsung menuju kamar mereka di lantai atas. Derino segera bergegas untuk mandi terlebih dahulu. Sayang, aku mandi dulu. Ucapnya sambil melepas satu persatu pakaiannya. Tidak peduli kalau Charlie pura-pura buang muka padahal sambil mengintip. Kalau mau lihat-lihat aja saya nggak perlu ditutup begitu. Toh kamu juga udah sering lihat, pegang, raba, dan meresahkan. Jia bucin Derino muncul. Sayang, kebiasaan deh bahas itu mulu. Kesalnya karena Derino selalu membahas masalah itu. Mau mandi sama gak? Tawarnya sambil menaik turunkan alisnya. Dengan cepat Charlie menggelengkan kepalanya. Tidak. Yang ada bukan mandi nanti. Sudah tahu pasti nanti lebih lama bercocok tanam daripada mandi. Ya itu kan bonus, sayang. Ia sangat senang menggoda istrinya dan membuatnya kesal. Wajahnya akan terlihat lucu dan menggemaskan. Sudah sana, masuk. Charlie mendorong Derino hingga masuk ke kamar mandi dan langsung menutup pintunya. Sembari menunggu Derino mandi, ia menyiapkan pakaian yang akan dipakainya. Pakaian santai saja. Lalu ia kembali mencoba sepatu dan pakaian yang dibelinya di mall tadi. Setelah beberapa lama Derino sudah selesai dan langsung ke ruangan ganti memakai pakaian yang sudah disediakan. Sudah selesai? Tanya Charlie basa-basi. Seperti yang kamu lihat. Kenapa kamu mau mandi samaku? Dengan senang hati aku akan mandi lagi. Derino berakting ingin membuka baju lagi. Nomor. Aku mandi sendiri. Kamu tuh sudah mandi masa mandi lagi. Gerutunya suka sekali menjahilinya. Ya nggak apa-apa kan? Demi istri tercinta aku rela kok. Sahutnya sambil tersenyum penuh arti. Ternyata aku salah penilaian selama ini. Tampak Charlie salah besar menilai Derino dulu adalah orang yang begitu dingin. Nyatanya ketika sudah menikah dia sangat berbeda. Salah gimana, sayang? Tanyanya dengan wajah polos. Ya, salah. Aku kira kamu tuh dingin kul-kul gimana gitu. Taunya mesumnya minta ampun. Charlie akhirnya berkata jujur dengan suami mesumnya itu. Kalau mesum sama istri sendiri kan berpahala, sayang.
Ia seongles mengatasnamakan pahala walaupun ada benarnya juga. Haham, ya udah aku mau mandi dulu, sayang. Sebentar, Yang. Derino menahannya sejenak. Aku keluar bentar ya. Masih ada urusan dengan Erlan. Ia mengkambing hitamkan Erlan yang tidak tahu apa-apa masalah ini. Jangan sampai Erlan kena semprot oleh Cali nanti jika ketemu. Emang urusan apa lagi, sayang? Kok dari kemarin urusan kamu gak selesai-selesai? Bukan tidak memberikan izin. Tapi Cali kasihan dengan suaminya yang hanya cuti sebentar tapi harus tetap mengurusi kantor. Penting, sayang. Dan harus aku yang turun langsung. Derino bukannya takut atau kalah dengan istri. Justru Derino sangat menghargai Cali. Ketika Cali hendak melakukan sesuatu harus izin pada suami, setidaknya dirinya juga melakukan hal yang sama untuk saling menghargai. Dalam rumah tangga tidak hanya masalah berhubungan intim. Tapi bagaimana cara untuk melakukan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan memberikan pengertian serta mengisi kekurangan secara bersama-sama. Ya udah, tapi hati-hati. Awas kamu luka lagi. Ancamnya dengan mata sedikit melotot. Siap, sayang. Aku berangkat dulu ya. Cup. Derino mengambil kesempatan untuk mencium bibir Cali sebelum ia keluar kamar dan berhasil membuat Cali kesemsem. Padahal sudah melakukan lebih dari itu, tetap saja ia salting juga sampai memegangi bibirnya yang baru mendapat ciuman dari sang suami. Kembali ke Derino yang sudah berada di perjalanan menuju markasnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang keluarga Cali. Anak buah yang ditugaskannya langsung saat wanita itu mengganggu Cali saat di mall sudah mendapatkan banyak informasi tentang keluarga mereka. Tentu saja dalam sebentar timnya sudah mendapatkan informasi karena mereka memang sudah dilatih. Belasan menit kemudian mobil mewahnya sudah sampai di markas. Dinding-dinding markas yang sedikit rusak akibat pertempuran tempo hari sudah bagus kembali seperti semula. Selamat datang, Tuan. Anak buahnya semua membungkukkan badannya menyambut kehadiran pimpinan besar mereka. Menguasai tanah benua Asia membuatnya ditakuti oleh mafia lainnya. Tapi tetap saja masih banyak di antara mereka yang mencoba cara licik untuk menjatuhkannya. Tapi tidak sedikit juga yang mengantarkan nyawanya secara percuma. Seperti mafia kemarin yang baru saja mereka tangkap. Saat ini ia masih membiarkannya hidup karena ia harus mengurus hal yang lebih penting dulu. Walaupun begitu kondisi orang itu sudah hampir tidak layak untuk hidup, nyawanya masih enggan untuk pergi. Kembali lagi dengan Derino yang berjalan terus dan langsung mendudukkan diri di kursi kebesarannya. Ini, Tuan. Anak buahnya menyodorkan kertas map yang berisi beberapa foto dari keluarga mereka dan usaha yang mereka lakukan. Orang tua dari wanita itu adalah pebisnis properti, Tuan. Tapi itu hanya alibi saja. Derino mendengarkan dengan serius informasi dari anak buahnya. Bisnis utamanya adalah perdagangan narkotika untuk kawasan Asia Selatan dan Asia Timur, Tuan. Sambungnya. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir. Negara apa saja yang masuk wilayah perdagangannya? Tanya Derino. Untuk kawasan Asia Selatan ada negara Bangladesh, India, Nepal, dan Maldives. Sedangkan Asia Timur ada negara Jepang dan Korea, Tuan. Jelasnya. Catat ya, guys. Negara itu semua adalah kawasan yang masih menjadi kekuasaannya di dunia bawah. Rekan-rekannya sesama mafia kuat pun ada di semua negara itu. Kau akan menanggung akibatnya. Karena ulah anakmu. Istriku harus kehilangan kedua orang tuanya. Derino tersenyum miring. Lanjut. Ucap Derino ingin mengetahui informasi tentang anaknya. Sedangkan anaknya bernama Eli Enenfutsi. Anak buahnya kembali melanjutkan. Derino hanya mengetahui nama panggilannya saja saat masih SMA. Ia sekarang menjadi model salah satu majalah terkenal, Tuan. Saat ini dirinya sedang naik daun. Tampak Derino memikirkan sesuatu.
Dirinya sudah mendapat rencana akan apa yang ia lakukan untuk membalas perbuatan wanita itu pada keluarga istrinya. Setelah selesai, ia menyuruh anak buahnya bubar melanjutkan tugasnya masing-masing. Cekrek, cekrek. Wanita cantik itu sedang berpose layaknya model di studio pemotretan untuk majalah terbitan terbaru yang akan keluar. Get, ucap produsernya. Dengan gaya centilnya ia membebaskan rambut panjangnya ke belakang layaknya iklan sampo. Orang-orang yang bergabung dalam tim itu sudah tidak heran lagi dengan tingkahnya yang sombong dan tidak ada sopan santunnya. Kalau bukan karena permintaan yang membludak, mereka tidak akan mempekerjakan wanita sepertinya. Masih banyak wanita luar sana yang lebih layak. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Ellie. Dengan make-up sudah seperti dempul tembok dan bibir merah merona seperti Danau Pagaralam. Danau Pagaralam adalah danau yang terletak di Provinsi Bengkulu yang berwarna merah layaknya darah. Hei, kau! Ambilkan aku minum. Ujarnya menunjuk orang yang sedang sibuk bekerja. Tidak bisakah kau mengambilnya sendiri, Nona? Aku sedang sibuk. Jawabnya sedikit ketus. Sudah jelas dia sedang sibuk, tapi dengan mudahnya wanita itu meminta ambilkan minum olehnya. Aku model di sini, jadi harus dilayani dong. Ia sedikit meninggikan suaranya yang membuat tim lainnya menoleh ke arahnya. Pimpinannya memberikan kode untuk menuruti apa maunya daripada harus ribut dan membuat tambah pusing tempat itu lagi. Hi! Geramnya sambil beranjak untuk mengambil minum untuk wanita itu. Dari tadi begitu kan gak sulit. Bukannya membilang makasih, justru ia semakin membuat jengkel orang yang disuruhnya. Karena tidak ingin mencari ribut, ia pergi meninggalkan begitu saja orang itu. Dasar tidak tahu diuntung. Gerutunya. Apa kau bilang? Ternyata Ellie masih mendengar suaranya tadi. Orang itu berbalik badan. Dia memang tidak takut dengan siapapun walaupun itu orang terkenal sekalipun. Aku bilang kau tidak tahu diuntung. Ulangnya agar ia bisa mendengar dengan baik. Ellie tampak marah dirinya dikatakan seperti itu. Ha, wanita tidak tahu diri. Aku ini model terkenal. Bukan seperti kau hanya bertugas sebagai penyipas. Terjadi perdebatan mulut di antara mereka. Pekerjaanku memang tidak tinggi sepertimu. Tapi sikapmu bahkan lebih bagus sikap orang gila daripada sikapmu. Ia menyamakan sikap Ellie yang tidak ada bagusnya itu dengan sikap orang gila. Ellie tampak semakin murka. Bahkan orang gila masih mengenal sopan santun. Sedangkan, belum sempat ia bicara, Ellie sudah menjambak rambutnya dengan keras membuat orang itu mendongak ke atas. Hentikan! Sentak pimpinan mereka. Semua orang terkejut, bahkan Ellie menghentikan aksi menjambaknya dan menyembunyikan tangannya di belakang tubuhnya. Kau Ellie, tidak bisakah kau berperilaku sopan dan baik dengan yang lain? Ia juga sudah muak dengan sikap Ellie selama ini. Tapi, diam! Ia kembali memotong dan berbicara keras. Lanjutkan pekerjaan kalian semuanya. Kita mulai. Ucapnya yang tidak ingin menghabiskan waktu dan tenaga dengan percuma untuk perkara yang tidak penting. Mereka akhirnya melanjutkan lagi. Tanpa disedari. Dari tadi terdapat orang yang terus memantau aktivitasnya dari kejauhan dan mengambil beberapa gambar menggunakan kamera dengan resolusi yang tinggi sehingga hasilnya juga tidak perlu diragukan. Ia tampak tersenyum miring dan segera pergi. Keesokan harinya. Ellie! Teriak mamanya dari bawah. Tap, tap. Ia melangkahkan kakinya menuju kamar atas tempat anaknya itu tidur. Pasti dia belum bangun. Gerutunya. Tok, tok, tok. Ellie! Ia terus mengetuk pintu dengan keras membuat orang di dalamnya kesal. Mama, kenapa sih pagi-pagi sudah teriak-teriak? Kayak tinggal di hutan aja. Kesalnya sambil berusaha mengumpulkan nyawanya setelah bangun tidur. Jam 10 dirinya masih bilang pagi. Speechless.
Dengan jalan yang masih terhuyung-huyung, ia membuka pintu dengan malas. Ceklek. "Mamaka!" Beg. Mamanya melemparkan buku yang dipegangnya dari tadi ke wajah anaknya. Ia merasa sangat murka. "Mama kenapa sih? Pakai melempar buku segala?" sentaknya. "Kau baca dan lihat baik-baik." Mamanya tidak kalah menyentak. Biasanya mamanya begitu lembut, tapi tidak untuk kali ini. Dengan malas ia memungut buku yang jatuh di lantai lalu dibacanya. Seketika matanya melotot sebesar-besarnya seperti ingin copot.